Saudara-saudara yang dirahmati Allah, di dalam kaitannya Idul Fitri ini, tentu saja kita di dalam hal ini adalah setelah melaksanakan setiap tahun, yaitu yang dikatakan bulan Ramadan itu, yaitu dasarnya di dalam surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, harapan kita sebagaimana di dalam surah ini, di mana surah ini meminta kepada kaum muslimin yang ditujukan kepada wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat-umat yang terdahulu, agar kita ini bertakwa. Jadi pada bulan Ramadan itu bagi mereka yang tidak merasa beriman, ya tidak dipanggil. Nah, kaitannya dengan ayat yang terakhir, la'allakum tattaqun, agar kita ini bertakwa, agar menjadi orang muttaqi. Kemudian banyak juga masyarakat itu yang bertanya, indikasi kita satu bulan Ramadan itu dinyatakan bahwa puasa kita itu diterima, itu indikasinya bagaimana? Nah, saudara-saudara sekalian, indikasi ini kita harus jujur, setelah bulan Ramadan ini ketaatan kita ini bertambah atau tidak. Ketaatan dalam arti luas. Sholat kita itu bisa tidak kita pertahankan selama bulan Ramadan seperti itu. Jadi kalau bapak-bapak ibu sekalian rupanya sudah istiqomah setelah bulan Ramadan ini, sholat-sholat sunnah itu tetap dipertahankan, jadi menjadi 40 rakaat, maka saudara termasuk orang-orang yang dipanggil tadi itu. Kemudian saudara-saudara sekalian, pernah itu juga di kampus, saya kemudian ditanya secara sederhana, indikator orang muttaqin itu bagaimana? Kemudian saya sampaikan ini pernah ada cerita di dalam sebuah riwayat. Mungkin pada waktu itu Khalifah Umar, di mana Khalifah Umar ini jalan-jalan di sebuah padang rumput, kemudian melihat ada domba yang gemuk-gemuk sekali. Kemudian Khalifah ini tertarik kepada domba itu, ingin memilikinya. Kemudian mencarinya dengan harapan ingin membeli itu. Kemudian dicari, ternyata ketemu pengembalanya. Pengembalanya seorang anak muda, masih umur 18-20. Kemudian ditanya, ini dombanya siapa? Oh, punya majikan saya. Kemudian dia tidak tahu bahwa ini adalah Khalifah. Kemudian Khalifah Umar itu bertanya kepada anak ini, bagaimana kalau domba ini aku beli? Oh, jangan, karena itu bukan milikku. Kan majikanmu tidak tahu. Kemudian anak muda menyampaikan, walaupun majikanku tidak tahu, tapi Allah melihat perbuatan ini. Inilah indikator diantaranya adalah yang dikatakan bertakwa. Jadi indikasi bertakwa itu, apapun yang Anda lakukan itu, orang lain tidak tahu, Allah yang tahu, itu dikatakan bertakwa. Saya misalnya seorang pegawai negeri, kemudian menangkap bendahara di kantor, kemudian untuk menyalahgunakan kewenangan sebagai manusia, itu terlalu bisa. Tetapi kemudian tidak saya lakukan dengan alasan bahwa Allah melihat perbuatan ini. Itulah yang dikatakan bertakwa. Nah, harapannya Allah itu semacam itu. Kemudian kaitannya dengan sholat kita, saya ini ada catatan kecil yang mungkin bisa untuk mengingatkan kita semua. Kita ini sehari-hari ini adalah selalu melakukan sholat. Di dalam hal ini adalah 17 kali dalam sholat. Ini ada sebuah doa. Tapi doa ini sering kita abaikan, bahkan kita ada kesan tidak menghormati Allah yang sedang kita minta kita puja ini. Di mana doa ini adalah doa duduk antara dua sujud. Dan ibu-ibu sekalian, apalagi yang muda ini, selalu sholat dan membaca doa ini 17 kali dalam satu hari. Di mana doa ini mengatakan, doa duduk antara dua sujud ini, Rabbi firli, ampunilah dosaku, warhamni,
kasihanilah aku. Wajburni, cukuplah kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzukni, berilah rezekiku. Wahdini, berilah petunjuk. Wa'afini, berilah kesehatan. Wa'fu'ani, berilah ampunan. Di mana doa ini, 8 rangkaian ini selalu kita dibaca orang muslim semacam kita ini 17 kali dalam sholat. Sayangnya, baca di antara kita itu sedang membaca